Efesus 2 ayat 1 dan 2. Dia memindahkan kita ke dalam kerajaan maut atau kerajaan kegelapan di bawah penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis. Betul? Iya, betul. Maka oleh dosa satu orang Adam, pemberontakan satu orang Adam dikatakan apa? Dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Karena kita semua dipindahkan kerajaannya dari kerajaan terang, tadinya ada di bawah, tadinya kantor pusat kita itu di bawah kerajaan sorga. Betul? Di bawah pemerintahan otoritas raja sorga. Ketika ada memberontak, dia pindahin. Dia menjual semua kerajaan di dunia ini ada di bawah kerajaan iblis. Dan Adam, dia kehilangan imamatnya. Dia diusir dari sidang ilahi, dari taman di Eden. Dia falling from his priesthood. Dia kehilangan imamatnya. Dia kehilangan jabatannya sebagai imam besar kita. Betul? Halo. Iya, betul Bu Sophie. Sehingga sejak saat itu, kalau Anda baca di perjanjian lama, manusia itu tidak punya perwakilan imam. Imam itu artinya yang mewakili umat di hadapan Allah. Ngerti sampai sini? Bukan seperti dalam pandangan muslim, imam itu pemimpin sholat, bukan. Imam itu mewakili manusia, berbicara untuk kepentingan manusia di hadapan Allah. Makanya imam besar Harun ketika masuk ke ruang Maha Kudus, di dadanya dan di bahunya itu ada 12 batu permata yang masing-masing diukir nama anak-anak Israel. Dia mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Jikalau imam besar Harun ini berdosa, ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, maka dia akan mati di dalam ruang Maha Kudus itu. Mayatnya akan diseret keluar. Jadi kaki imam besar itu diberikan giring-giring. Buah delima bel, bunyinya gemerincing. Begitu dia mati, karena nggak ada yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus kecuali imam besar, maka mayatnya akan diseret keluar. Dan jikalau imam besarnya berdosa dan mati di ruang Maha Kudus, maka Allah akan menganggap seluruh bangsa Israel turut berdosa selama 1 tahun. Ya apa enggak? Iya, benar Bu Sophie. Ini Anda harus memahami ini prinsip imamat dalam kitab imamat. Dipelajari baik-baik. Tadi miskan atau tabernakel yang dijelaskan Pak Bum Bum. Nah, karena Adam itu tadi telah kehilangan imamatnya, dia jatuh ke imamatannya. Sejak saat itu di dalam seluruh perjanjian lama, ketika Satan atau iblis ini menghadap Allah dalam sidang ilahi, contohnya di Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1 dan di 1 Raja-Raja 22, ketika ada sidang ilahi di dalam kerajaan sorga, manusia tidak punya perwakilannya lagi di hadapan Allah, betul? Tidak ada pembela kita nggak punya imam besar. Sehingga semua keputusan, jikalau iblis atau hasatan itu mendakwa kita siang dan malam, dan sama seperti di dalam kitab Ayub, Anda lihat contohnya, ya, dia memutuskan untuk menampi Ayub karena kita tidak punya wasit, kata Ayub di Ayub 9 ayat 33, kita nggak punya mediator, yaitu pengantara antara Allah dan manusia yang menjadi pembela perkara kita di hadapan Allah, maka semua keputusan dalam sidang ilahi sorga itu langsung kena dampaknya di dalam dimensi fisik kita. Anda baca di seluruh perjanjian lama. Itulah sebabnya kita merindukan seorang imam besar. Betul? Halo? Iya, betul Bu Sophie. Nah, Yesus itu harus menjadi manusia. Untuk apa? Dikatakan dia menjadi Adam yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 44 dan 45. Dia menjadi Adam yang kedua, menjadi manusia yang sempurna. Untuk apa? Tugasnya itu bukan cuma menebus dari dosa, bukan. Tugas Mesias itu mengembalikan otoritas kerajaan sorga yang dihilangkan Adam ini, dikembalikan berkuasa lagi di bumi. Makanya ketika muridnya bertanya, Tuhan ajar kami berdoa, Yesus berkata begini, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, dan dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Betul? Iya, betul. Amin. Dia mengharmoniskan kembali sorga dan bumi ini, diselaraskan, disatukan kembali sama Tuhan. Yesus adalah jembatan atau sulam yang dilihat Yakub. Dia adalah tangga yang dilihat Yakub di Kejadian 28. Dia adalah mediator kita. Satu-satunya pengantara kita di hadapan Allah. Nah, Anda lihat, ketika sekarang dia mempunyai kodrat manusia, ini orang Buanes gak ngerti nih, pemahamannya gak. Orang Buanes itu gak paham sampai di sini. Ya, ketika dia mempunyai kodrat manusia, dia naik ke sorga, itu sekarang dia membawa satu kodrat baru. Anda baca 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa,
Maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yang menjadi mediator antara Allah dan manusia. Siapa? Yaitu manusia Kristus. Anda nggak percaya? Coba CP bacain aku 1 Timotius 2 ayat 5 dong. Karena dikira nanti Sofi bohong. Siap. Ini orang waris nggak nyampe ke sana otaknya. 1 Timotius. 2 ayat 5. Oke. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius mengatakan karena Allah itu Esa. Maka Esa pula dia yang menjadi mediator atau pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Betul? Halo? Betul. Salah baca nggak itu kira-kira? Inilah pentingnya kemanusiaan Yesus yang dihilangkan oleh orang-orang waris. Gak sampai ke sana dia pemahamannya. Kemanusiaan Yesus itu penting karena dia harus menjadi imam besar. Tadi loh yang dikatakan Pak Bom. Dia masuk di dalam Ibrani 9. Sekarang kita mempunyai seorang imam besar di hadapan Allah. Kita punya perwakilan seorang Adam atau seorang manusia di hadapan Allah. Siapa? Yesus. Siapa manusia? Kristus Yesus. Makanya Iya. kalau Anda baca, dia dikatakan adalah di Mazmur 110, Yahweh berkata begini kepada Mesiasnya, aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau, anaknya sendiri maksudnya, dia berkata kepada anaknya, engkau anakku adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Betul? Iya, betul. Mengapa Yesus disebut imam? Karena dia harus menjadi perwakilan manusia di hadapan Allah. Nah, ketika dia menjadi perwakilan manusia di hadapan Allah, ketika dia iki apa toh kok rame banget? Oh, koin. Ya, thank you ya. Aduh, nanti aja teman-teman ya. Ribut banget ini kalau aku lagi ngomong dikasih koin. Ketika sekarang dia naik, ya, dia membawa kodratnya sebagai imam besar manusia ini. Ya, imam itu perwakilan manusia, Pak, di hadapan Allah. Yesus itu harus sungguh-sungguh manusia sejati. Anda lihat, Anda baca, pada waktu imam besar Harun masuk, dia mengenakan baju efod. Di dahi imam besar itu dia mengenakan patam, namanya bahasa Indonesianya patam. Disebut dengan patam kudus. Di patam kudus ini diukir di dahinya imam besar Harun. Itu diukir kadosh la Yahweh. Artinya kudus bagi Allah. Jadi Allah Bapa kita sekarang itu tidak melihat kitanya. Allah itu melihat imam besar yaitu Yesus Kristus. Makanya kalau orang Kristen berdoa, kenapa orang Kristen harus berdoa di dalam nama Yesus? Tahu enggak kenapa kita harus membungkus doa kita di dalam nama Yesus? Kenapa tuh Bu Sofi? Karena dikatakan kita disatukan, kita bersembunyi di belakang Kristus. Sehingga ketika doanya kita naikkan, kita panjatkan melalui nama Yesus, Allah enggak lihat dosa kita. Dia enggak lihat kitanya. Sama seperti Allah ketika imam besar Harun itu masuk ke ruang Maha Kudus membawa persembahan korban darah, dia tuh nggak lihat bangsa Israel, dia nggak lihat Israel berdosa, lagi miso-miso, satunya lagi maki-maki, satunya lagi makan babi, dia nggak lihat itu. Yang dia lihat itu imam besar Harunnya. Yang dia lihat adalah imamnya. Kalau imamnya tidak berdosa, maka dia akan memberkati seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Karena imam itu perwakilan umat di hadapan Allah. Sampai sini ngerti? Iya Bu Sofi. Yang dia lihat bukan kitanya, Pak, Yesus. Makanya di Galatia 3 dikatakan, we are united in Christ. Kita disatukan di dalam Kristus. Artinya apa? Kita itu mengenakan manusia baru. Dikatakan kamu tuh mengenakan manusia baru yaitu Yesus Kristus. Betul? Iya, betul. Kita mengenakan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Karena Yesuslah imam besar kita. Kita mengenakan Kristus artinya apa? Tuhan tidak lihat Sofiatul. Tuhan tidak lihat kelemahan Sofiatul. Tuhan tidak lihat Sofiatul yang orang berdosa. Yang dia lihat adalah Kristus anaknya di dalam diri Sofiatul. Betul? Betul. Haleluya. Yeah. Itulah sebabnya arti dari kemanusiaan Yesus sangat penting. Dan kami orang Trinitas, ya, kami memegang ini karena ini adalah ajaran para rasul, Pak. Yesus itu bukan Bapa. Yesus adalah anaknya. Yang satu esensi. Dia memakai nama yang sama. Makanya tadi dikatakan di dalam perjanjian lama, Pak. Baik Bapa, Firman, Anak, dan Roh Kudus. Itu mempunyai nama yang sama. Namanya Yotevave. Saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Tiga-tiganya namanya Yotevave di dalam Alkitab kita perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, mereka menggunakan satu misi.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu nama yang kau berikan kepadaku ketika aku menjadi manusia di bumi ini, betul? Betul. Tetapi nanti di langit yang baru dan bumi yang baru nggak pakai lagi Yesus Kristus karena misi penyelamatan sudah selesai. Dia akan mengenakan nama baru tadi di Wahyu 3 ayat 12 dan Wahyu 14 ayat 1. Namanya siapa nggak ngerti kita. Tetapi nama itu akan dipakai menjadi nama korporat Bapa dan Sang Firman, Sang Anak Domba, betul? Betul. Ya. Ya. Jadi tidak ada dua Allah, Pak. Nah, saya kembali ke penglihatan Daniel 7 ayat 9 sampai 14 tadi. Karena Adam tadi kehilangan kerajaannya, kehilangan keimamatannya, dan kehilangan dominion atau kuasa ketuhanannya. Tadinya Adam berkuasa atas bumi, Pak. Tadinya kalau Adam berkata kepada pohon ini, kamu kepada pohon ara ini berbuah, maka pohon itu akan berbuah. Kalau dia berkata kepada pohon ara ini terkutuk kamu dan jadi kering, maka pohon ara itu akan mengering. Kalau dia berkuasa atas ikan-ikan di laut, dia berkata ikan kamu masuk ke dalam jaringku, maka ikan itu akan nurut dan masuk, Pak. Karena kita kehilangan dominion atas bumi ini, maka ada kutuk, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, ada ketelanjangan, ada ketakutan, dan ada keterpisahan akan Allah masuk di dalam dunia ini, betul? Betul. Halo. Iya, betul. Sehingga betul. kita kehilangan dominion atas bumi. Penyakit menguasai kita tidak lagi berkuasa atas penyakit. Hasil panen itu bisa dimakan belalang pelahap. Tadinya enggak, Pak. Tadinya manusia itu punya kuasa untuk menghardik binatang pelahap itu. Kita nggak punya lagi kuasa itu. Dominion kita hilang. Karena dominion kita hilang, maka kerajaan manusia ini diserahkan ke dalam tangan iblis. Yesus datang mengembalikan 3 status ini sebagai Raja, Imam, dan Tuhan. Makanya kalau Bapak baca di Matius 4 dan Lukas 4, Muslim kan sering bertanya begini, masa ada Tuhan kok dicobai iblis, betul? Iya, benar tuh. Karena mereka nggak tahu, kalau saya memberi judul, saya tidak memberi judul seperti kitab LAI, pencobaan Yesus oleh iblis. Saya akan beri judul peperangan rohani Yesus sebagai Adam yang kedua melawan iblis. Ya, dan itu dia bicara pencobaannya sebagai Adam juga sebagai Israel. Yesus itu adalah the true vine, dia adalah Israel yang sejati, Pak. Ketika Israel itu dicobai 40 tahun di padang gurun, Israel jatuh terus-menerus ke dalam dosa. Maka Yesus ketika dia setelah dibaptis, sama seperti Israel keluar dari Laut Merah, ya dikatakan di Laut Merah itulah mereka dibaptis di dalam baptisan Musa. Begitu mereka keluar dari Laut Merah, langsung mereka dicobai iblis. Langsung menentang Tuhan itu. Ya, selama 40 tahun mereka mencobai Yahweh. Dikatakan, kamu telah mendukakan hatiku dan telah mencobai Yahweh. Begitu juga dengan Yesus. Yesus harus mengambil alih apa yang dia harus menjadi Adam dan menjadi Israel yang kedua. Maka dikatakan selama ketika setelah dia dibaptis, maka dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan selama 40 hari 40 malam dia berpuasa, betul? Betul. Itu dia mengalami percobaan sebagai Adam dan sebagai Israel yang sejati. Lalu dia mengalami pencobaan itu untuk apa? Sebagai anak Allah. Dan iblis berkata begini, Pak. Iblis memperlihatkan semua kerajaan di bumi ini dengan segala kemegahannya, betul? Dan Betul. iblis berkata begini, jikalau engkau anak Allah, sujud, sembah Iya. kepadaku. Semua kerajaan di bumi ini akan aku serahkan kepadamu, karena semua kerajaan di bumi ini telah diserahkan kepadaku. Siapa kira-kiranya yang menyerahkan kerajaan Adam di bumi ini kepada iblis? Allah. Kok bisa? Kok Adam yang pertama dong? Oh, Adam yang pertama ya. Adam yang pertama lah yang menyerahkan kerajaan ini. Kita takluk di bawah penguasa kerajaan angkasa. Karena Adam ini dia memindahkan dengan jadi yang di Kejadian 3 yang LAI memberi judul kejatuhan manusia. Kalau saya tidak kasih judul itu. Saya kasih judul adalah Adam memproklamasikan kemerdekaan kerajaan manusia lepas dari otoritas kerajaan sorga. Dia lepaskan kerajaan manusia di bumi ini. Dia lepaskan dari otoritas kerajaan surga. Dia pindahkan kerajaan manusia di bumi ini. Sekarang Bapak baca Efesus 2 ayat 1 dan 2. Coba baca Efesus 2 ayat 1 dan 2. Bagaimana Adam menjual kerajaan manusia ini ke dalam kerajaan maut. Kita lihat Efesus 2 ayat 1 dan 2. Nanti kita kembali ke Daniel 7. Efesus 2 ayat 1 sampai 2.
Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu dahulu sudah mati tanpa Kristus. Jadi di hadapan Allah nih Pak, kalau Islam dan agama-agama lain, itu cara berpikirnya terbalik dengan Alkitab. Islam dan agama-agama lain, mereka berpikir bahwa penghakiman atau penghukuman Allah atau condemnation itu nanti pada waktu hari kiamat, betul? Betul. Nanti loh hari kiamat, nanti baru kamu dipisah-pisah, ada yang masuk neraka, masuk surga. Sekarang kamu harus dengan beramal baik, berpuasa, macam-macam supaya kamu bisa masuk surga, betul? Iya. Tapi Alkitab tidak mengatakan begitu. Alkitab mengatakan bahwa mute dulu Pak. Alkitab mengatakan bahwa condemnation, penghukuman atau penghakiman Allah itu bukan nanti. Sudah. Penghukuman Allah sudah dijatuhkan atas kerajaan Adam di bumi ini di Taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya Adam manusia pertama, maka kita semua dianggap sudah mati. Betul Pak? Betul. Dan setelah Betul, mati betul. kita semua masuk neraka. Feedback bang, suara itu bang, boleh. Setelah mati, kabar buruknya kita semua pasti masuk neraka karena semua manusia telah berdosa, betul? Betul. Maka itulah Injil diberikan. Injil itu artinya kabar baik. Kalau ada kabar baik, pastinya ada kabar buruk, betul? Betul. Kalau Anda tanya Muslim, arti kata Injil apa? Mereka nggak ada yang tahu, Pak. Mereka akan berkata begini nih. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Betul nggak, CP? Iya. Iya, di Maryam. Iya benar. Saya kasih Anda 1 miliar kalau orang Muslim jawabannya bukan itu. Ya, mereka tidak ada yang tahu arti kata Injil, Pak. Injil itu artinya good news, kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang datangnya seorang penebus. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Kabar buruknya apa tadi? Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka dunia ini dianggap sama Tuhan Yesus sudah mati. Itulah sebabnya dia turun menebus kita. Maka Yesus berkata begini, aku telah turun dari sorga. Aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahannya, betul? Betul. Kenapa? Karena di hadapan Allah kita semua ini mati. Tadi loh Paulus mengatakan kamu dahulu telah mati. Jadi sekalipun kita ini kelihatannya bernafas, ya toh? Bisa nonton TV kayak saya, bisa makan coklat kayak saya, sambil duduk-duduk begini. Ternyata kita semua sudah mati di hadapan Allah. Apa? Secara rohani kita sudah terpisah dari Allah. Kita mengalami kematian rohani, ya. Kemudian berlahan-lahan tubuh jasmani kita akan mati. Dan kemudian kita akan mengalami kematian kekal. Yaitu kita akan masuk neraka selama-lamanya, Pak. Karena kita tidak mengenal Allah. Ngerti ya sampai di sini ya? Iya. Jadi penghukuman Allah itu bukan nanti. Sudah. Jadi Alkitab ini berkebalikan dengan sistem agama yang ada di dunia ini, Pak. Agama menyatakan nanti. Penghakiman Allah itu nanti. Bukan, Pak. Sudah. Ya. Nah, kita kembali tadi. Rencana besar Allah adalah antara Allah dan manusia itu memerintah bersama-sama, betul? Betul. Allah memerintah di sorga, manusia memerintahnya di bumi. Tetapi kerajaan Adam ini gagal. Adam yang pertama ini gagal, Pak. Sehingga kehilangan 3 statusnya tadi. Nah, Yesus itu mengembalikan kita. Tadinya banyak orang Kristen berpikir kita ini ditebus Yesus untuk masuk sorga, betul? Ada berapa banyak orang Kristen dari lahir yang mengatakan barang siapa ikut Yesus, barang siapa mau masuk surga ikut Yesus, betul? Betul. Padahal manusia itu tidak ditempatkan di surga, Pak. Manusia itu tempatnya tidak boleh di surga. Darah dan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tuhan itu menciptakan surga bukan untuk manusia, saya kasih tahu Anda. Anda baca Mazmur 89. Kemudian Anda baca Mazmur berapa ya? Nih ya, saya kasih ada ayatnya nih. Tuhan itu tidak pernah menciptakan sorga untuk manusia. Mazmur 29 ayat 1 dan Mazmur 89 ayat 6.
Sorga itu diciptakan untuk para penghuni sorga. Namanya Beneha Elohim. Ben-El, yaitu anak-anak Allah. Itu para malaikat dan makhluk roh. Sorga itu nggak pernah diciptakan untuk manusia, Pak. Jadi prinsip barang siapa mau ke sorga ikut Yesus, itu nggak sesuai dengan Alkitab kita. Manusia, saya kasih tahu Anda, itu ilegal. Tidak boleh ada di dalam dimensi roh. Yang boleh menjadi penghuni sorga itu adalah Allah kita, yang adalah makhluk roh. Dan para anak-anak Allah atau Beneha Elohim, malaikat dan semua makhluk roh itu penghuni sorga. Itu penghuni dimensi roh, yaitu para Elohim di dalam Alkitab kita. Sebaliknya ketika Tuhan menciptakan kerajaan bumi, ini agak panjang nih CP ya, supaya Anda ngerti cara baca Alkitab. Sebaliknya kerajaan di bumi, ketika Tuhan menciptakan bumi, makhluk roh itu tidak boleh ada di bumi, Pak. Makhluk roh itu ilegal. Tuhan menciptakan bumi hanya bagi makhluk yang mempunyai tubuh tanah liat atau adamah yang terbuat dari tanah. Makanya kalau Anda lihat makhluk roh jahat, roh najis atau jin-jin itu, kalau dia mau ke bumi, dia harus menghuni sesuatu yang mempunyai jasad. Saya kasih Anda contoh. Roh-roh jahat itu kalau dia di bumi, dia harus nempel pada sesuatu. Biasanya dia nempel pada pohon. Saya kasih tahu Anda nih ya. Atau dia harus masuk ke dalam tubuh manusia. Yesus berkata begini, kalau roh jahat itu diusir keluar dari manusia, rumahnya kosong, ditinggalkan, dia harus punya rumah, Pak. Dia harus punya induk. Maka roh jahat ini akan mengembara ke padang gurun, akan mencari 7 temannya, dan dia akan balik kembali. Dia lihat rumahnya masih kosong, dan dia akan masuk ke rumahnya ini, dan manusia ini menjadi lebih jahat 7 kali lipat, betul? Betul, betul. Karena itu prinsip roh jahat, dia mencari induk atau inang yang punya tubuh jasad. Begitu juga dia kalau tidak di dalam tubuh manusia, saya kasih tahu Anda, dia harus masuk ke dalam tubuh binatang. Ketika orang kerasukan setan di Gerasa itu diusir keluar, maka setan-setan itu berkata, Tuhan belum saatnya kami, tolong biar kami masuk ke babi-babi itu, betul? Betul. Kenapa? Karena makhluk roh itu ilegal di bumi, Pak. Begitu juga ketika Beneha Elohim itu mau mencobai Adam di Taman di Eden, dia menggunakan makhluk berupa ular. Ngerti ya? Harus menggunakan tubuh yang penuh jasad. Ketika Roh Kudus yang adalah makhluk roh mau beroperasi di bumi, dia harus masuk menggunakan sesuatu yang mempunyai tubuh jasmani, yaitu manusia. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hinggap di dalam diri para nabi. Di dalam perjanjian baru, dia hinggap di dalam diri gerejanya, yaitu orang percaya. Betul? Halo? Iya, betul. Roh Kudus harus bekerja melalui kita, melalui orang yang punya tubuh jasmani ini loh. Halo? Iya, Kenapa? betul. Karena Allah itu makhluk roh, Pak. Kekuasaan di bumi ini diberikan kepada yang punya jasad ini loh, Pak. Yang punya tubuh jasmani. Dan kita kehilangan kuasa Roh Kudus itu ketika Adam itu jatuh dalam dosa. Yesus, saya kasih tahu Anda, ketika dia menjadi manusia, dia mengembalikan semuanya. Makanya yang pertama kali Yesus lakukan kepada muridnya adalah begini. Ketika dia menampakkan diri kepada muridnya, dia berkata begini. Dia menghembusi murid-muridnya dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu berkata kepada seseorang dosanya diampuni, maka dosa orang itu akan diampuni. Dan jikalau kamu berkata dosanya tetap, maka dosanya tetap ada. Betul? Betul. Yohanes 20. Kenapa? Iya, betul. Yang pertama kali dipulihkan adalah melalui Roh Kudusnya itu hinggap di dalam diri orang percaya. Roh Kudus itu harus bekerja pada sesuatu yang mempunyai tubuh jasmani, yaitu kita. Makanya Yesus itu disebut tabernakel atau bait kudusnya Allah yang berjalan. Barang siapa menyentuh Yesus, dia menyentuh bait kudus Allah. Dia itu Allah dalam rupa manusia. Halo. Iya, betul. Ya? Ketika Yesus. Ini Bu Sophie, ini ngomong-ngomong si Bowling mau sedikit pertanyaan tuh. Bu Sophie, saya ada sedikit pertanyaan. Nanti Bang. belum selesai. Ini belum selesai. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Jangan distract, Bang. Oke, saya pegang cewek. Ini kalau kamu sudah membangunkan macan tidur, jangan dihentikan. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya, ini lembu yang sedang mengirik mulutnya jangan diberangus. Nanti. Anda nikmati saja dulu. Kalau Anda tidak menikmati, saya menikmatinya sendiri. Ya, menikmati Bu Sophie. Kita kembali tadi. Karena tadi grand design atau rencana besar Allah di Kejadian 1 ayat 26
adalah Allah dan manusia itu memerintah bersama-sama, maka bersamaan dengan jatuhnya kerajaan Adam di bumi, manusia itu tidak lagi punya otoritas di bumi ini. Nah, ketika Yesus menjadi Adam yang kedua, dia menjadi manusia yang sempurna, maka di dalam diri Adam yang baru ini, dia sekarang menjadi bapak daripada kemanusiaan yang baru. Dia cetakan pertama, maka dia disebut yang sulung dari semua yang diciptakan. Dia itu yang sulung dari semua ciptaan baru. Dia itu menjadi prototipe daripada manusia baru, Pak. Kita itu nanti akan dijadikan, diubah serupa dengan gambaran Yesus anaknya, betul? Iya, betul, betul. Nah, ketika Yesus sekarang menjadi Adam yang baru, role model kita yang baru, dia mengembalikan 3 jabatan ini. Maka Yesus berkata begini di Matius 28 ayat 18. Sekarang segala kuasa, itu bicara ketuhanan, dominionnya yang dihilangkan Adam yang pertama, diberikan kepadaku, baik yang ada di sorga maupun yang di bumi. Nah di Daniel 7 ayat 9 dan 14 tadi yang Bapak baca, ada seorang serupa anak manusia dibawa kepada yang lanjut usia. Itu bicara penyatuan kodrat manusia Yesus dengan kodrat ilahinya disatukan. Anda tadi lihat ada yang rambutnya putih dan ada seorang serupa anak manusia. Sekarang Anda lihat di Wahyu 3 ayat 12. Coba apa penglihatan Rasul Yohanes? Wahyu 3 ayat 12 bacakan, Pak. Oke. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait Bukan, sorry. Wahyu 3 ayat 5. Oke. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Wahyu aku 3 ayat akan... 5 masa itu? Yuk, Wahyu 3 ayat 5. Sorry. Wahyu 1 ayat 12. Oke. Demikian firman Tuhan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wow. Tadi Anda lihat di Daniel 7 ayat 9, 4 dan 14 itu ada seakan-akan 2 sosok ya. Itu bentuknya simbol, Pak. Itu bentuknya penglihatan simbol. Seorang yang rambutnya putih metah itu lambang ilahi. Sekarang Anda lihat di sini. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan tampaklah 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini kodrat kemanusiaan Yesus, betul? Betul. Berpakaian putih yang jubahnya panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Tapi lihat ini ayat 14-nya. Kepala dan rambutnya Yesus putih bagaikan bulu yang putih metah, betul? Dan matanya bagaikan nyala api. Ini bicara kodrat ilahinya tadi loh, Pak, yang dilihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Iya, Bu Dan Sophie, betul. kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ini bicara keilahiannya dia. Dan di tangan kanannya dia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Jadi bukan seperti yang digambarkan orang-orang, bapak di kiri yang rambutnya putih kayak orang tua, jenggot anggur cap orang tua. Yesus rambutnya gondrong, agak hitam muda, terus tangannya 2 begini pis kayak Jokowi. Lalu tengah-tengahnya burung merpati, bukan loh ya. Kita hanya punya satu Allah, Pak. Ada Allah yang batin, yang tidak kelihatan, yang disebut Bapa, dan ada Allah yang zohir, yaitu Yesus. Betul, Cepe? Iya, betul, Bu. Betul. Makanya di tahta itu nanti kamu tidak akan melihat 2 sosok. Ya cuman 1, Pak. Ya Yesus yang kamu lihat, Allah yang zohir. Yang rambutnya putih metah, itu bicara keilahiannya. Tapi dia juga masih punya kodrat manusia, seorang serupa anak manusia, betul? Betul. Bapa tetap tidak kelihatan, Roh Kudus tetap tidak kelihatan. Roh Kudus adalah kuasa yang dikatakan ada dari tengah tata keluar sungai kehidupan. Roh Kudus adalah sumber kehidupan.
Dikatakan seperti, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan dialah api yang menyala-nyala. Dia adalah api yang menyala-nyala di hadapan Allah. Roh Kudus itu digambarkan sebagai api dan kadang-kadang sebagai air, ya, kadang-kadang sebagai angin, macam-macam. Karena aduh, nah aku kayak ngomong yo di kayak koin. Dan itu teman-teman, itu yang kita lihat adalah manifestasi dari Allah yang tidak kelihatan. Hakikat Allah yang sejati tetap tidak terlihat teman-teman. Tetap kita nggak menyelami. Itulah Trinitas. Jadi Allah kita itu Trinitas sepanjang segala zaman dari kekal sampai kekal. Saya bisa buktikan Allah kita itu Trinitas dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22. Tetap Allah kita itu Trinitas teman-teman, tidak berubah. Haleluya. Haleluya. Makanya di akhir zaman nanti Tuhan Yesus yang turun ya Bu Sophie ya. Yes, karena Iya. tadi tujuan kita memerintah bersama. Saya bacakan 2 ayat terakhir ya, Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10 apa katanya CP? Apakah manusia diciptakan untuk sorga? Kita lihat Wahyu 5 ayat 10. Oke, demikian firman Tuhan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terjemahan Indonesianya ini keliru. Anda baca versi aslinya ya, bahasa Yunaninya. Atau kalau Anda tidak bisa bahasa Yunani, Anda baca versi Inggrisnya. Dan engkau, yaitu anak domba, telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah. Yaitu termasuk anak-anak Allah yang ada di sorga. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat kami, bukan mereka. Engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan. Bukan menjadi orang Kristen. Bukan menjadi orang Islam. Tuhan itu tidak beda agama. Aduh, ini di-mute dulu. Penginjil. Kok kamu di-mute dulu. Oke. Dia membuat kita menjadi raja, betul? Dan Betul. menjadi imam-imam. Karena tadi Adam yang pertama itu imam besar kita. Dan kita kehilangan imamat yang rajani ini. Dan kita akan memerintah. Artinya kita menjadi Tuhan, penguasa. Sebagai raja. Di mana? Di sorga. Di bumi, Pak. Masya Allah. Jadi surga kita di bumi nih ya Bu Sophie ya. Manusia tidak pernah ke sorga, Pak. Manusia tuh, gini loh Pak. Ketika manusia itu mati, maka tubuh dan roh kita itu terpisah. Kita tidak lagi punya tubuh jasmani. Tidak punya tubuh tanah liat, betul? Betul. Tubuh kita membusuk, dimakan cacing, kembali menjadi tanah. Ketika kita tidak punya tubuh tanah liat, maka tadi loh Pak, prinsip tadi loh. Kita ilegal, tidak boleh ada di bumi. Karena yang diberikan kuasa di bumi hanya makhluk yang punya tubuh tanah. Karena kita ilegal, kita harus meninggalkan bumi Pak. Karena kita nggak punya tubuh tanah. Kita harus menunggu di Firdaus, di dalam dimensi roh. Di dunia orang mati namanya. Menunggu apa Pak? Menunggu kebangkitan tubuh yang baru, betul? Betul. Karena itu manusia harus punya tubuh yang baru. Kita bukan makhluk roh. Kita tidak diciptakan untuk menghuni sorga. Sudah dikandani kok, ngeyel. Sorga itu diciptakan Nanti di untuk kehidupan kedua gitu Bu Sophie kita udah kekal tuh ya? Atau gimana tuh Bu Sophie? Iya, Iya, bukan selama kekal, kamu abadi, makan abadi. Kekal ya? Abadi ya? manusia itu selama punya akses kepada pohon kehidupan, dikatakan apa? Kenapa nanti di langit yang baru dan bumi yang baru masih ada pohon kehidupan, Pak? Karena dia sumber hidup manusia itu tidak bisa terpisah dari sumber hidupnya, gitu loh. Itu Iya. prinsip hukum kehidupan yang Tuhan berikan. Manusia tidak boleh dipisahkan dari materi pembuatnya. Yaitu apa? Pohon kehidupan dari tanah. Tidak boleh dipisahkan. Begitu dipisahkan, kita tidak makan dari pohon itu. Kehidupan mati kita, Pak. Iya. Metong. Ya. Karena Betul, pohon betul. kehidupan adalah simbol dari firman Allah. Dikatakan gini, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari lakem saja. Tapi juga dari lakem yang turun dari sorga. Yaitu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita disustain hidup itu dari kuasa sang firman. Dari makanan rohani itu. Dua-duanya ini nggak boleh dipisahkan. Makanya di dalam taman di Eden, Adam yang pertama itu disediakan 2 macam makanan sama Tuhan. Di Kejadian 2
ayat 7 Tuhan berkata begini, Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Itu bicara makanan jasmani. Mungkin ada pohon duren, pohon rambutan, pohon pete, aku nggak tahu lah pohon apa aja. Tetapi ada 2 pohon yang merupakan sumber makanan rohani bagi Adam. Yang pertama namanya Etz Chaim, pohon kehidupan. Yang kedua namanya Etz Hada'af Tofara, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dua-duanya ini makanan rohani. Ketika kamu makan, dia bukan hanya sustain kamu punya tubuh, dia sustain kamu punya roh. Kamu tetap hidup. Betul? Betul. Jadi Adam ini tidak bisa dipisahkan dari 2 materi pembuatnya. Adam ini dikasih 2 macam makanan. Makanya Yesus sama Musa berkata ini, manusia bukan cuma makan dari pohon buah, bukan cuma makan dari buah duren, buah rambutan, dan buah stroberi. Apalagi buah tin dan buah zaitun, kata si Allah. Bukan cuma itu. Manusia makan juga dari lehem yang turun dari sorga. Manusia makan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betul? Betul. Haleluya. Ya, nah karena tadi grand design Allah dan manusia memerintah bersama-sama. Manusia dijadikan serupa dan segambar dengan Allah, mempunyai kerajaan, mempunyai dominion kuasa, dan menjadi imam. Ya, di hadapan Allah. Maka Wahyu 3 ayat 21 tadi mengatakan apa? Barang siapa menang, kamu akan duduk di tahtaku. Betul kata Yesus? Betul. Sama seperti aku telah menang dan duduk di atas tahta Bapakku. Jadi ketika di Kisah Rasul 7 Stefanus aku melihat Mesias berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian di dalam Matius dan Markus dikatakan, maka sekarang naiklah Tuhan Yesus dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan Bapak di kiri, Yesus di kanan, bukan loh ya. Tengah-tengahnya burung merpati, bukan. Duduk di sebelah kanan, itu bicara kodrat ilahi dan kemanusiaan itu sekarang memerintah bersama-sama di dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Halo, haleluya. Haleluya ya. Ya, itu arti duduk, ya. Ngerti ya? Bukan ada 2 Allah loh ya. Ada banyak orang Kristen mikirnya Bapak yang rambutnya putih di sebelah kanan, Yesus agak muda sebelah kiri, tengah-tengahnya burung merpati loh, bukan loh ya? Berarti di surga itu Tuhan Yesus ya Bu Sophie ya berarti ya. Yang Siapa yang kita lihat? Saya kasih Bapak 1 ayat saja. Saya punya 30 ayat paralel perjanjian lama, perjanjian baru. Saya kasih Bapak 1 ayat saja. Boleh? boleh. Bapak buka Alkitab. Aku di bawah di atas Bu Oh Sophie. ya sudah. Ada Kitabnya yang di bisa bawah. bantu baca? Bisa Bu. Coba Bisa, Bu. baca Berapa, Bu? Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Oke. Saya cuma kasih 1 aja ya. Kalau kepanjangan nanti ini hostnya CP soalnya. Yesaya 6 Kayaknya udah ayat ngantuk 1 sampai 10, Bu. Hmm. Oke. Ini panjang benar nih.